Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Bukata Arifin, dan kali ini saya sedang berada di Jakarta, sedang membahas proyek strategis daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air Jakarta, teman-teman, yaitu kolam retensi yang berada di Warung Buncit, teman-teman. Dimana kita ketahui Warung Buncit ini sangat sering sekali mengalami banjir, dan semalam ataupun 2 hari yang lalu juga mengalami banjir ya sekitar sini, teman-teman, karena memang limpasan air dari Puncak Bogor sangat besar sekali. Salah satunya yang dilewati adalah Kali Kemang ini, teman-teman. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berusaha lagi untuk menghilangkan titik banjir di daerah sini, teman-teman. Dan proyek ini dibuatkan dari bulan Maret ya, kalau tidak salah, Maret April, dan kolam retensi ini berfungsi untuk mengredus ya. Oke, kita lihat sebentar dulu ya. Mang, mau nanya, ini tinggi seatbeltnya berapa, Mang? 10 meter. Berapa? 10. 10 meter. Dipukul turun ke bawah berapa meter? Kayak mentok sampai hancur. 8 meter. Kurang lebih 8 meter. Oke. 10 meter. Turunnya kurang lebih 5 meter ini, teman-teman. Tuh, elevasi terendah ya. Ntar kita coba balik. Jadi kurang lebih turunnya itu 5 meter ya, turun ke bawah. Habis itu nanti akan dikapas, teman-teman, dipotong. Nah, ini contohnya nih. Potongannya sudah ada di sini nih. Nah, ini nih potongannya. Nah, ini dipotong ya. Nanti setelah dipotong akan dibuatkan balok camping bib. Jadi nanti, panas banget cuy. Subhanallah. Jadi nanti teman-teman di sini, jadi modelnya ini double action. Jadi sebelah kiri ini kolam retensi untuk mengredus luapan Kali Kemang ya. Jadi bagian masuk ke sana. Terus yang khusus yang di sini ini namanya kolam kolakan. Kolam kolakan ini untuk mengantisipasi luapan kali yang ada di sekitaran Warung Buncit ini, teman-teman. Jadi nanti di sini nanti akan ini saya bilang ini gorong-gorongnya sudah ada ya, dan nanti pasti dalamnya akan dibersihkan lagi kalau proyek itu sudah selesai ya. Jadi air-air yang meluap di sekitar sini nanti itu akan ditarik menuju inletnya itu di sana, teman-teman. Nah, yang ada semen ya, nah di sini nanti inletnya. Habis itu ditampung nanti di sini, tampung kolam-kolakannya ada di sini. Habis itu nanti dipompa di sebelah sana.
Ada nanti kalau rumah pompa juga ada dibuat di sini teman-teman. Jadi memang Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat luar biasa sekali dalam membuat ataupun penanganan banjir ya. Ini namanya parapet ya, parapet ataupun tanggul dibuat. Jadi memang apa ya, saat ini tuh bencana banjir ataupun air kiriman ya, ini luar biasa sekali teman-teman. Saya kemarin juga melihat berita sempat viral ya di media sosial itu di Lembang. Lembang itu notabene itu dataran tinggi, tahu, bayangin aja. Lembang dataran tinggi itu bisa banjir, coba. Tinggi lagi Lembang semeter. banjir. Semeter lebih ya di Lembang itu, sampai mobil banyak kelelep. Itu menandakan memang di hulu sana sudah hancur-hancuran ya, sudah karuan. Edan. Aduh. Nah, di sini teman-teman, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membuat kolam retensi ini cukup lengkap ya. Jadi kalau kalian lihat dari video drone ini ya, di sini ada jembatan. Nah, jembatan ini sebenarnya pintu masuk bagi warga yang ingin berolahraga di sekitaran kolam retensi ini teman-teman. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk saat ini, ataupun startnya itu kalau tidak salah dari tahun 2020 ya, hingga saat ini setiap proyek penanganan banjir dibuat di Jakarta itu tidak ada yang kaleng-kaleng, tidak ada yang jelek. Semuanya super lengkap ya, dan sangat bagus sekali penanganan banjirnya. Kenapa super lengkap? Karena dibangunkannya penanganan banjir, dibangunkannya konstruksi untuk tidak hanya untuk penanganan banjir, tetapi dibuatkan juga sebagai RTH, ruang terbuka hijau, ataupun ruang ketiga untuk masyarakat bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengambil contoh simpel, salah satunya ada di Waduk Pekayon ya. Pada zaman dahulu kala, Waduk Pekayon di sana benar-benar memprihatinkan ya, nggak karu-karuan, jelek, dan tidak maksimal untuk penampungan air ya, karena ya begitulah ya, sisi kanannya rendah, tanggulnya waduk juga tidak ada. Dan mulai tahun 2021 itu proyek sudah berjalan dan sudah selesai, dan hasilnya sangat cantik sekali tuh waduk teman-teman. Tidak ada yang menyangka waduk yang hanya hanya penanganan banjir saja, tetapi saat ini sudah disulap oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menjadi ruang ketiga bagi masyarakat untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Dan juga pastinya penanganan banjirnya sangat berhasil di sana ya. Jadi beberapa hari yang lalu juga saya habis ke sana ngobrol-ngobrol sama warga ya. Warga mengatakan alhamdulillah Mas, sekarang banjirnya sudah hilang. Seperti itu. Luar biasa sekali. Dan saat ini juga, halo Bang. Mantap ya. Oh, bikin sodetan. Sodetan untuk buang air waduk ke sungai. Oh. Timbun lagi. Oh gitu. Ini untuk sementara waktu. Untuk mengurangi ya Bang ya. Kalau pakai pompa kan kalah ya. Jadi dibuang dulu airnya teman-teman. Wadidaw. Sebelumnya tuh. Dan kolam retensi ini bisa menampung kurang lebih 8.100 meter kubik air ya. Jadi sangat besar sekali bisa ditampung di sini teman-teman. Luas waduk ini kurang lebih 2.800 ya teman-teman. 2.800 meter persegi.
Jadi tadinya di sini merupakan rumah warga ya teman-teman, rumah warga, dan saat ini sudah dibeli oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk penanganan banjir. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya. Jangan lupa follow Facebook Ava Channel ya. Bagi kalian yang mau video-video panjang, kalian bisa follow aja channel YouTube saya ya. Channel Ava Channel di Facebook itu lebih cenderung ke video-video pendek. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau saya belum Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan teruslah berjuang.
Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri.